Selamat siang pemirsa, Live Update Tribun News menjumpai Anda edisi 21 Agustus 2025 bersama saya Justina Kartika. Selama 2 jam ke depan, seperti biasa kita akan bahas kabar terkini dari berbagai daerah di Indonesia yang sudah dihimpun oleh jurnalis lapangan kami untuk Anda. Berikut Live Update siang selengkapnya untuk Anda. Kita awali informasi pada siang hari ini pemirsa terkait temuan menyerupai tubuh manusia oleh sejumlah personel Pangkalan TNI Angkatan Laut pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin sekitar pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Mayat pria ini diketahui identitasnya yakni Joko Suwono yang berusia 51 tahun kelahiran Surabaya yang kini beralamatkan di Buleleng, Bali, mengapung di tengah perairan Selat Madura. Peristiwa ini kemudian diinformasikan ke Koramil Kamal dan Satpol Air Polres Bangkalan pemirsa. Untuk informasi lebih lengkapnya kita sudah terhubung bersama rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahmad Faisal Edo, silakan laporan lebih lengkapnya. Baik rekan Justina di studio dan Tribuners, selamat siang. Personel gabungan Lanal Batu Poron, Koramil Kamal dan Polsek Kamal, serta Satpol Air hingga Inafis Satreskrim Polres Bangkalan melakukan evakuasi terhadap jasad pria yang ditemukan mengapung di setengah Selat Madura, perairan Batu Poron, Bangkalan. Identifikasi awal diketahui bahwa jasad pria itu memiliki ciri sebagai berikut. Memakai baju warna hitam, celana pendek 3/4 warna hitam, menggunakan sabuk sekolah SD berwarna hitam, wajah lebam dan mengeluarkan darah, warna kulit hitam dan umur sekitar 30 tahun. Sebagaimana disampaikan Komandan Lanal Batu Poron, Letkol Laut P. Novian. Awalnya keberadaan jasad pria mengapung itu memecah konsentrasi sejumlah personel Lanal Batu Poron, Bangkalan sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Barat. Penemuan mayat pria mengapung di tengah perairan Selat Madura itu kemudian diinformasikan kepada personel Koramil Kamal dan Satpol Air Polres Bangkalan hingga akhirnya jasad pria tanpa identitas itu berhasil dievakuasi ke daratan pantai sekitar Batu Poron pada pukul 10 pagi. Tribuners, update terkini tentang jasad pria itu akhirnya terungkap pada hari ini, Kamis 21 Agustus. Kasat Reskrim Polres Bangkalan AKP Hafidyan Maulidi mengungkapkan jasad pria itu atas nama Joko Suwono, kelahiran Surabaya di tahun 1976, yang beralamatkan Banjar Dinas Tegal Lantang, Kelurahan Pengulon, Kecamatan Buleleng, Bali. Hafid menjelaskan tidak ada tanda-tanda kekerasan dan memang keluarga sering mencari keberadaan Joko dalam beberapa hari terakhir. Joko disebut pihak keluarga sering lupa ingatan dan meninggalkan rumah tanpa berpamitan. Hafid menjelaskan Joko memang berasal dari Surabaya, namun beristrikan orang Bali. Dan beberapa hari terakhir memang diantar pulang ke Surabaya dari Bali karena sering meninggalkan rumah. Namun setiba di Surabaya, Joko kembali meninggalkan rumah hingga jasadnya ditemukan mengapung di tengah Selat Madura, tepatnya di perairan Batu Poron, Kecamatan Kamal. Begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo, jurnalis Tribun Madura. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Tim SAR gabungan dari Lanal Batu Poron dan Polairut Kamal, Polres Bangkalan melaksanakan evakuasi mayat untuk dibawa ke tepi pantai Dusun Batu Rubuh, Desa Kebun, Kecamatan Kamal, Bangkalan, Madura. Dapat dilaporkan bahwa ciri-ciri mayat sebagai berikut. Mayat menggunakan baju warna hitam, celana pendek 3/4 warna hitam, menggunakan sabuk sekolah SD, wajah lebam dan mengeluarkan darah, kulit hitam, dan umur sekitar 30-an tahun. Seorang wanita berusia sekitar 30-an tahun diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kutai Kartanegara Kukar pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin pemirsa di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ia tertangkap tangan melakukan aksi permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan pembangunan pondok pesantren di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Patrick Valery Sianturi, jurnalis Tribun Kaltim yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Patrick, silakan laporan selengkapnya.
Baik, terima kasih rekan Justina dan seluruh rekan-rekan Tribuners. Benar, kemarin pada tanggal 20 bulan Agustus 2025, seorang wanita berusia sekitar 30-an tahun diamankan Satuan Polisi Pamong Praja Kukar di Tenggarong karena melakukan permintaan sumbangan dengan mengatasnamakan pembangunan pondok pesantren di wilayah Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Menurut keterangan Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah Satpol PP Kukar Rasidi, wanita tersebut merupakan wanita yang berdomisili di luar Kutai Kartanegara dan di luar Kalimantan Timur, serta menggunakan kotak sumbangan dan membawa dokumen palsu yang telah dipastikan oleh Satpol PP Kukar merupakan dokumen pesantren yang tidak pernah ada. Kemudian pelaku diketahui baru pertama kali beraksi di Tenggarong, meski sebelumnya beberapa kali sudah melakukan aksi serupa di Samarinda. Ia akhirnya diamankan setelah Satpol PP menerima laporan masyarakat yang mencurigai aktivitasnya. Sidi menjelaskan tindakan tersebut melanggar ketentuan peraturan daerah nomor 5 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Karena itu Satpol PP Kukar mengambil langkah tegas untuk menertibkan. Kemudian saat ini pelaku hanya diberikan teguran dan pembinaan, namun jika terbukti mengulangi perbuatannya akan disanksi dengan cukup berat. Kembali ke rekan Justina di studio. Baik, terima kasih informasi Anda, rekan Patrick Valerisianturi, jurnalis Tribun Kaltim. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, melengkapi informasi Anda, berikut keterangan pihak terkait selengkapnya. Itu ada namanya meminta sumbangan tanpa izin bupati. Jelas sudah dijelaskan. Maksudnya ini kan salah satu yang kadang-kadang ada laporan warga masyarakat yang meresahkan. Ada yang memaksa, kadang-kadang memaksa, ada yang marah-marah. Jadi kita amankan, ya, artinya tindakannya sementara ini paling kita buat pernyataan. Kemudian nanti kita suruh balikan itu. Kita mohon juga kepada masyarakat, mungkin ada yang begini, silakan laporkan cepat ke siaga 24 jam kami, aplikasi kami. Jadi segera ditindaklanjuti, di mana posisi wilayahnya kita akan ditindaklanjuti. Kan tugas Satpol PP itu kan menjaga transitum linmasnya kan. Kasus dugaan perampokan terjadi di sebuah rumah di Desa Kelurahan Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk. Pemirsa, pelaku menggasak uang ratusan juta milik penghuni rumah Eni Mulyaningsi yang berusia 55 tahun. Bahkan tak hanya itu, pemirsa, pelaku begitu bengis dalam melancarkan aksinya, diduga turut menganiaya Enik hingga menderita luka parah di kepala dan juga wajah. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Danendra Kusuma, jurnalis Tribun Jatim. Silakan laporan Anda, rekan Danendra. Ya, baik Justina dan Tribuners, dapat saya sampaikan peristiwa kasus dugaan perampokan terjadi di Desa Kelurahan Kecamatan Gronggot, Kabupaten Nganjuk. Peristiwa tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 7 malam Jumat minggu lalu. Saat itu korban atau pemilik rumah bernama Eni Mulyaningsi sedang berada di rumah sendirian. Suaminya Jumaji tengah bekerja memijat di tetangga sebelah. Sementara anak bungsunya masih bekerja shift malam di sebuah kedai kuliner di wilayah Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Dan 2 anak lainnya sedang merantau. Saat peristiwa terjadi, tidak ada warga yang mengetahui hal tersebut karena situasi desa saat peristiwa tengah sepi lalu lalang warga atau aktivitas warga. Pihak warga menduga terduga pelaku perampok itu masuk melalui pintu depan rumah yang posisinya tertutup namun tidak terkunci. Terduga pelaku tersebut langsung diduga menyerang korban secara bertubi-tubi hingga terluka pada bagian kepala belakang, lalu pada bagian kelopak mata dan juga pipi kiri. Kemudian tak hanya melakukan penganiayaan terhadap korban, pelaku juga menggasak uang 150 juta yang disimpan korban di dalam sebuah tas yang biasanya diletakkan di samping kamar tidur. Peristiwa ini diketahui saat
suami korban Jumaji pulang dari bekerja sebagai tukang pijat. Kala itu Jumaji sudah melihat istrinya Eni sudah terkapar di lantai kamar rumahnya. Saat itu saat itu Jumaji mengira kalau korban ini sedang tertidur. Namun setelah dia cek dan membuka kain yang menutup bagian kepala belakang, ternyata tubuh Eni di bagian kepala dan wajah khususnya terdapat luka parah. Selanjutnya Eni dibawa oleh pihak keluarga atau dilarikan ke rumah sakit daerah Kertosono. Kemudian setelah itu pihak rumah sakit daerah Kertosono merujuk Eni ke RSUD Jombang. Setelah 4 hari dirawat intensif, pilunya Eni menghembuskan nafas terakhir karena luka yang diderita. Kejadian dugaan kasus perampokan ini sudah dilaporkan ke pihak polisian. Pihak polisian juga sudah melakukan upaya-upaya, yakni mulai melakukan olah TKP, mencari keterangan, dan juga mengumpulkan bukti-bukti di lokasi kejadian. Bukan hanya itu, pihak Satreskrim Polres Nganjuk telah melakukan atau membentuk tim khusus untuk mengusut kasus ini. Begitu, Justina. Rekan Danendra Kusuma, jurnalis Tribun Jatim, terima kasih atas laporan dari Anda. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari suami korban dan juga Kasat Reskrim Polres Nganjuk melengkapi informasi Anda. Kalau kejadian saya kan nggak tahu. Kan saya di luar, jadi tetangga. Terus saya pulang jam 8. Tahu-taunya pintu sudah buka. Terus langsung saya masuk ke belakang, ada selambu. Saya buka, kok istri saya kok tidur di bawah. Terus saya tidur jangan di bawah. Kalau kan ngeten. Nah, terus gua buka niku napa? Tutupe kaos liver, kaos menika lebu. Jadi terkait kejadian itu kami sudah melakukan upaya penyelidikan dan pendalaman. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah membentuk tim khusus kasus atensi ini. Jadi kemarin sudah kita tindak lanjuti pasca kejadian, baik olah TKP maupun pengumpulan barang bukti yang bisa kami amankan. Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah berhasil membongkar praktik pengoplosan beras yang melibatkan 2 orang tersangka pemirsa. Kini akhirnya keduanya diamankan setelah kedapatan melakukan pengemasan ulang beras menggunakan karung berlogo resmi Bulog SPHP. Konferensi pers mengungkapkan kasus ini dipimpin Kasat Reskrim Polres HST AKP Andi Patina Sarini, mewakili Kapolres HST AKBP Jupri JHP Tampu Polon di Mapolres HST pada Rabu 20 Agustus kemarin. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Stanislaw Sene, jurnalis Banjarmasin Post. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, Tribuners, saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, terkait dengan adanya peristiwa pengemasan ulang beras SPHP dari Bulog yang dilakukan oleh 2 oknum yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang saat ini sudah resmi ditangkap dan ditahan, dan barang bukti yang diamankan oleh Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah itu berupa beras PSHP sebanyak 200 karung atau 1.000 kilogram, kurang lebih 1 ton yang diamankan, dan kedua tersangka saat ini sedang dalam proses pemeriksaan intensif dari pihak Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Terkait dengan peristiwa ini juga kami sudah berusaha konfirmasi ke pihak Bulog terkait dengan penggunaan merek PSHP dari Bulog ini. Pihak Bulog juga menyerahkan sepenuh kepada pihak kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah untuk mengusut dengan tuntas bila memang ada potensi keterlibatan oknum lain dalam
proses penipuan ini. Selain itu, informasi yang kami dapatkan dari pihak Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah juga tidak menutup kemungkinan akan ada oknum-oknum baru yang ikut terlibat dalam proses ini. Tapi sampai saat ini belum bisa diungkap karena masih intensif dilakukan pemeriksaan, baik itu pengujian dari segi beras maupun juga terkait dengan penggunaan merek. Terkait dengan itu juga dapat kami sampaikan kepada Tribuners, ada potensi kedua oknum yang telah ditangkap Satreskrim Polres Hulu Sungai Tengah ini juga berpotensi untuk tersandung pasal berlapis. Di antaranya itu undang-undang pangan, undang-undang penjiplakan merek atau penipuan, dan undang-undang perdagangan. Hanya sampai sekarang ini belum bisa disampaikan secara gamblang oleh pihak kepolisian Polres Hulu Sungai Tengah karena sampai sekarang ini masih terus dalam proses pemeriksaan. Terkait dengan itu, himbauan dari Humas dari Bulog juga sudah menyampaikan bahwa kepada masyarakat agar tidak mencoba-coba untuk memalsukan barang milik pemerintah karena ini berpotensi menimbulkan konflik, khususnya menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga pemerintah. Seperti itu, kembali ke studio. Terima kasih. Informasi Anda rekan Stanislaw Sene, jurnalis Banjarmasin Pos, selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut melengkapi informasi Anda keterangan dari Kasat Reskrim Polres HST AKP Andi Patina Sarani selengkapnya. Hari ini kita melaksanakan kegiatan press release pengungkapan kasus tindak pidana perlindungan konsumen. Adapun juga tindak pidana beras yang dikemas dengan menggunakan karopek kemasan SPHP Bulog yang terjadi di Jalan Ayani, Desa Terang, Kecamatan Batang Halai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di pinggir jalan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu DKPP Republik Indonesia memberikan sanksi peringatan kepada 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Sanksi ini disampaikan pada pembacaan putusan sidang DKPP pada Selasa 19 Agustus 2025 lalu, pemirsa. Informasi lebih lengkapnya sudah terhubung kita bersama rekan Asnawi, jurnalis Tribun Palu yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Silakan laporan Anda, rekan Asnawi. Baik, Justina, selamat siang ya, Tribuners. Benar sekali Tribuners bahwa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP Indonesia itu memberikan sanksi peringatan pada 5 komisioner Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Banggai melakukan pelanggaran kode etik ya. Pelanggaran ini ya dilakukan terkait dengan pemberian sanksi kode etik juga pada mantan anggota PPK Kecamatan Batui, yaitu Supianto Ajadar ya. Putusan sanksi peringatan ini disampaikan dalam sidang pembacaan putusan yang dilaksanakan di kantor DKPP Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa ya, tanggal 19 Agustus tahun 2005 yang lalu. Perlu diketahui ya Tribuners bahwa dalam putusan tersebut ya sanksi peringatan diberikan kepada para teradu satu, yaitu Santo Butia selaku ketua merangkap anggota KPU Kabupaten Banggai. Kemudian di teradu 2 itu adalah Budi Sastra Bahru, dan teradu 3 Abdul Rauf Bari, teradu 4 Hidayat Delinggo, dan teradu 5 adalah Mahmud yang masing-masing merupakan anggota KPU Kabupaten Banggai. Sidang sebelumnya itu sempat dilakukan di kantor Bawaslu ya Kabupaten Banggai dalam sidang DKPP yang beberapa waktu lalu, dan dalam sidang
keputusan tersebut langsung para 5 komisioner diberikan sanksi peringatan karena mereka terbukti melakukan pelanggaran kode etika penyelenggara pemilu ya. Mereka sudah bertindak tidak profesional, tidak jelas yang tampil dalam memutus sanksi kode etik yang diberikan kepada pengadu yaitu atas nama Sugianto Ajadar. Tribuners, pengadu yaitu Sugianto Ajadar selaku prinsipal ya itu menyampaikan apresiasi atas putusan DKPP terhadap 5 komisioner KPU Kabupaten Banggai diberikan sanksi peringatan ya. Kata dia ini bukti bahwa setiap orang sama dan setara di hadapan hukum dan diputuskan bahwa DKPP selalu profesional dan bebas dari syarat kepentingan apapun. Dengan putusan ini, ya Sugianto berharap agar seluruh penyelenggara pemilu agar lebih profesional, ya dan lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan pesta demokrasi dan selalu berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan, terutama dalam pemberian sanksi kepada penyelenggara pemilu di bawah. Demikian, Tribuners, selamat siang. Baik, rekan Asnawi, jurnalis Tribun Palu, terima kasih atas informasi dari Anda. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Guru bukan hanya sekedar pengajar, tetapi juga pahlawan yang membawa perubahan dan harapan bagi masyarakat. Hal ini tergambar dari sosok Robiatul Dwi Andita, yang merupakan guru honorer di SDN 6 Mentaya Seberang, Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Bagi Robiatul yang karib disapa Dita ini, menjadi guru bukan hanya profesi, tetapi panggilan hati. Untuk informasi lengkapnya, kita terhubung bersama rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Rekan Herman, silakan informasi terkait berita ini selengkapnya. Ya baik, mungkin pertama-tama saya ucapkan selamat siang kepada Tribuners, dimanapun Anda berada. Benar sekali bahwa baru-baru ini sebuah video yang memperlihatkan beberapa guru honorer di Kabupaten Kota Waringin Timur atau Kotim menyeberangi sungai dengan perahu mesin di tengah hujan deras viral di media sosial. Dalam keterangan video tersebut, pengunggah menyoroti betapa susah payahnya guru mengajar, yang mana hal tersebut sering dianggap sepele. Dan saat dikonfirmasi, pemilik akun tersebut bernama Robiatul Dwi Andita, yang mana dirinya merupakan satu di antara guru honorer yang mengajar di SDN 6 Mentaya Seberang, Desa Ganepo, Kecamatan Seranau, Provinsi Kalimantan Tengah. Dan ia membenarkan bahwa video tersebut menampilkan 9 guru termasuk kepala sekolah yang dimana 2 diantaranya sedang hamil muda tapi masih menjalani tugas mengajar. Dan Robiatul juga menyebut bahwa ia setiap harinya dari hari Senin sampai hari Sabtu ke sekolah melewati jalan darat maupun sungai, yang mana biaya transportasi tersebut dihitung dari 1 bulannya mencapai Rp300.000, yang mana hal tersebut berbanding terbalik dengan gajinya, yang mana gajinya sendiri yang ia dapatkan hanya sekitar Rp500.000 karena dirinya merupakan guru honorer. Dan setelah dipotong dari kebutuhan dan juga transportasi, gaji bersih yang dirinya terima hanya sekitar Rp200.000. Namun demikian, dirinya menyebut bahwa dirinya beruntung kepala sekolah di sekolah tersebut sering membantu dan bisa menelangi dana bos yang belum cair, yang mana menurutnya gaji tersebut sebagian besarnya dari dana bos, secara keseluruhan merupakan dari dana bos dari pemerintah sendiri. Namun demikian, untuk biaya transportasinya mereka tanggung secara pribadi. Selain itu juga dirinya berharap bahwa pemerintah daerah lebih memperhatikan guru-guru di wilayah pelosok, khususnya terkait biaya transportasi. Di SDN 6 sendiri kini terdapat 9 guru yang terdiri dari 1 kepala sekolah yang berstatus PNS, 5 guru berstatus P3K, dan 3 guru berstatus guru honorer, di mana kekurangan guru menjadi alasan utama
Rabiatul diterima sebagai tenaga honorer 2 tahun lalu, yang mana saat ini jumlah guru di sekolahnya hanya berjumlah 9 orang dengan kepala sekolahnya. Selain mengajar reguler, Rabiatul juga memberikan les tambahan bagi siswa kelas 1 dan juga 2 yang belum bisa membaca. Dirinya menjalani profesinya sambil kuliah di jurusan PGSD semester 3, yang mana meski demikian dirinya mengaku ijazah kuliahnya belum bisa dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendaftar posisi formal sebagai guru. Dan setiap harinya Rabiatul berangkat dari pukul 6 waktu Indonesia Barat dan tiba di sekolah pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Waktu pulang bergantung dari kelas yang diajarkan. Kelas biasanya pulang jam 12 waktu Indonesia Barat, dan kelas biasanya mereka sudah pulang sekitar rata-rata pukul 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dirinya juga berharap kegiatan guru honorer khususnya yang ada di pedalaman mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dirinya juga bertekad terus mendampingi anak-anak agar memiliki masa depan yang lebih cerah. Dirinya berpendapat sebagai guru adalah akar dari generasi bangsa. Bagaimana mungkin pohon bisa berdiri kokoh tanpa adanya akar? Jadi dirinya berpesan jangan menyerah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Bagi dirinya, kebahagiaan seorang guru sejatinya adalah ketika melihat murid-muridnya berhasil meraih cita-cita dan mimpi mereka masing-masing. Meski harus menempuh hujan dan juga menyeberangi sungai, yang mana setiap hari dirinya dan juga guru lainnya lakukan demi pendidikan di sekolah tersebut. Hal tersebut tetap mereka lakukan dengan sepenuh hati, yang mana hal tersebut dibuktikan dari 2 tahunnya dirinya mengabdi. Dan video dan cerita perjuangan Rabiatul serta rekan-rekan menjadi bukti bahwa dedikasi guru honorer di pelosok kota Waringin Timur harus menjadi perhatian oleh pemerintah daerah. Dan mereka rela menanggung biaya pribadi dan menembus medan sulit demi memastikan pendidikan anak-anak di setiap pelajarannya. Baik, Justina, mungkin sekian yang dapat saya informasikan. Saya Herman Antoni Saputra, warta dari tribunkalteng.com, mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa. Terima kasih rekan Herman, jurnalis Tribun Kalteng. Kami nantikan informasi update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain pemirsa. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia PMKRI, cabang Kefamenanu, Sanctus Yohanes Don Bosco menggelar aksi demonstrasi pada sejumlah titik di kota Kefamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu 20 Agustus 2025, digelar pada 3 titik, yakni kantor DPRD Kabupaten TTU, kantor Kejari TTU, dan kantor Bupati TTU. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Onci Rebon, jurnalis Poskupang. Silakan laporan selengkapnya rekan Onci. Baik rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025 kemarin, sejumlah mahasiswa dari organisasi nasional Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Kabupaten Timur Tengah Utara, secara khusus di kantor DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, dan kantor Bupati Timur Tengah Utara. Aksi demonstrasi ini dilaksanakan untuk dengan tujuan mengkritisi dan juga menyampaikan sejumlah aspirasi yang dipandang penting terkait sejumlah kebijakan pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara di tahun 2025 ini. Dan para mahasiswa sebelumnya menggelar titik aksi unjuk rasa pertama dengan titik di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Timur Tengah Utara. Mereka menyampaikan kekecewaan lantaran aksi unjuk rasa tersebut. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, mereka tidak berhasil menemui pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara lantaran para wakil rakyat tersebut sedang melaksanakan reses triwulan kedua di wilayah daerah pemilihan mereka masing-masing. Setelah berhasil menemui sekretaris dewan, mereka kemudian menyampaikan bahwa anggota DPRD TTU dipandang takut menemui para mahasiswa yang juga mewakili aspirasi masyarakat perihal
pembicaraan yang hangat sedang dibicarakan di Kabupaten Timur Tengah Utara, yakni rencana pinjaman 120 miliar pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, dan dari 120 miliar rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut beberapa waktu lalu telah dibatalkan atau tidak disetujui rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut oleh 3 fraksi, mayoritas fraksi di lembaga legislatif Kabupaten Timur Tengah Utara tersebut. Dan selain itu mereka juga menyoroti item-item kegiatan yang rencananya akan dikerjakan dari rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut, yakni pembangunan hotel dan pembangunan sirkuit road race, pembangunan rumah singgah, dan juga pembangunan pasar. Sebelumnya anggota DPRD menyetujui sejumlah pembangunan, salah satunya pembangunan pasar yang dinilai cukup urgen. Meskipun demikian, mayoritas fraksi yang menolak tersebut menyampaikan bahwa pembangunan hotel dan road race sejauh ini belum urgen dan dipandang belum mampu menjawab kebutuhan urgen masyarakat saat ini. Aksi demonstrasi tersebut saat dilaksanakan di kantor DPRD, pihak mahasiswa juga meminta anggota DPRD untuk tidak menyetujui rencana pengajuan pinjaman daerah tersebut, lantaran mereka juga menilai bahwa pengajuan pinjaman daerah secara khusus untuk pembangunan hotel dan sirkuit dipandang belum menjawab kebutuhan urgen masyarakat akar rumput. Sementara itu mereka juga menyetujui pembangunan pasar dan beberapa item lainnya. Setelah melaksanakan aksi di DPRD ini, mereka kemudian menyampaikan bahwa DPRD jangan sekali-kali untuk terlena dengan jabatan yang mereka emban saat ini, karena jabatan yang saat ini mereka emban adalah merupakan utusan dari masyarakat di akar rumput. Setelah melaksanakan aksi di DPRD, mereka juga menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara, meminta pihak Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara untuk segera melakukan penyelidikan atau pengusutan terhadap kasus dugaan temuan BPK perwakilan BPKRI perwakilan NTT beberapa waktu lalu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timur Tengah Utara sekitar 1 miliar lebih. Dan mereka juga meminta agar sesegera mungkin Kejaksaan Negeri Timur Tengah Utara untuk menyampaikan hasil penyelidikan kepada publik untuk memastikan bahwa pengusutan kasus dugaan temuan dari BPK ini tidak berjalan di tempat. Mereka juga menemui Bupati Timur Tengah Utara untuk menyampaikan aspirasi mereka. Ketika menemui Bupati Timur Tengah Utara, para mahasiswa PMKRI cabang Tim Hamnanu ini juga menyampaikan item yang sama, yakni tentang keluhan atau penolakan terhadap rencana pengajuan pinjaman 120 miliar untuk pembangunan sejumlah hotel, dan juga mereka meminta agar pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara segera mengeluarkan SK bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2024-2025. Demikian rekan Justina, saya melaporkan langsung dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih rekan Cirebon, jurnalis Poskopang. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi dari jurnalis kami untuk Anda. Hari ini Pemkri datang mengikuti surat itu, tapi setelah Pemkri datang sampai di gedung DPRD Timur Tengah Utara, Pemkri tidak bertemu dengan Ketua DPRD, bahkan satu anggota DPRD Timur Tengah Utara untuk bertemu dengan Pemkri. Oleh karena itu, Pemkri secara lembaga menyatakan bahwa DPRD Timur Tengah Utara atau Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara takut untuk bertemu dengan Pemkri. Kondisi bangunan sekolah menengah pertama SMP Negeri 19 Seram bagian timur di Desa Teor, Kecamatan Teor mengalami kerusakan parah pemirsa. Bahkan 3 ruangan kelas yang digunakan untuk prosesor belajar mengajar
tidak bisa digunakan sejak 1 tahun terakhir ini. Tak hanya itu, kerusakan ini juga merembet pada ruangan perpustakaan dan juga laboratorium yang dikhawatirkan akan ambruk dan menimpa siswa saat pembelajaran berlangsung. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon. Rekan Haliudin, silakan laporan selengkapnya. Rekan Justina dan Tribuners dimanapun Anda berada, dapat saya laporkan dari Kota Bula, Kabupaten Seram bagian Timur, Provinsi Maluku, bahwa kondisi sekolah SMP Negeri 19 Seram bagian Timur di Desa Teor, Kecamatan Teor, Kabupaten SBT, telah mengalami kerusakan yang terbilang cukup parah ya Tribuners. Bahkan 3 ruang kelas yang digunakan untuk proses belajar mengajar kini tidak bisa digunakan sejak 1 tahun terakhir. Tak hanya itu, kerusakan juga merambat pada ruangan perpustakaan dan laboratorium yang dikhawatirkan akan ambruk dan menimpa siswa saat proses pembelajaran tengah berlangsung. Pasalnya, sampai saat ini hanya tersisa 2 ruangan tersebut yang masih digunakan untuk mendukung aktivitas dan kelancaran proses belajar mengajar. Hal itu disampaikan di Pulat Lena, salah satu pemerhati pendidikan dan juga warga dari desa setempat. Dirinya mengaku kedua ruangan tersebut juga mengalami kerusakan, namun tetap dipaksakan oleh pihak sekolah untuk digunakan. Lebih lanjut, kondisi tersebut telah berlangsung lama yang membuat aktivitas belajar mengajar pun ikut terganggu. Hal itu justru semakin diperparah ketika musim hujan. Kondisi ruang-ruang kelas dalam sekejap dipenuhi air lantaran atap ruangan dan bocor. Sementara itu benar diketahui, pemerintah pusat telah mengucurkan sebanyak 1,5 miliar anggaran untuk renovasi sekolah tersebut. Nantinya anggaran tersebut digunakan untuk segala keperluan yang dibutuhkan dalam pengerjaan dan perbaikan gedung sekolah. Namun sayangnya bukan mendapatkan perhatian baik agar pengerjaan bisa dilaksanakan. Anggaran tersebut justru belum dicairkan oleh pihak bank, sebab diduga ada indikasi perintah langsung dari Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, Fahri Husni Al-Katiri. Pelatina yang juga pemerhati pendidikan di desanya menduga hal itu terjadi akibat keinginan pemerintah daerah yang ingin mengambil alih pengerjaan sekolah tersebut mengingat anggarannya yang terbilang cukup banyak terbatas. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan Pelatina menegaskan agar upaya tersebut harus dihentikan sebab anggaran tersebut sepenuhnya telah dikirim melalui rekening sekolah dan dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada pihak sekolah. Tak hanya sampai di situ, kebijakan pemerintah pusat untuk menyalurkan dana pembangunan sekolah ke rekening sekolah tersebut tanpa melalui pemerintah daerah juga menuai polemik Tribuners. Sejumlah kepala sekolah di desa setempat diduga dipecat secara tiba-tiba setelah menolak intervensi dari pemerintah daerah melalui dinas terkait dalam pengelolaan proyek tersebut. Padahal pembangunan gedung sekolah dengan bantuan anggaran senilai 1,5 miliar itu awalnya direncanakan untuk dikelola secara swadaya oleh pihak sekolah dan komite pembangunan yang dibentuk dari masyarakat di desa setempat. Kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari program di desa setempat yang bertujuan agar masyarakat dapat terlibat langsung sepenuhnya dan memperoleh pendapatan dari proyek pengerjaan di pembangunan sekolah tersebut. Namun belakangan ini, pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Timur melalui Dinas Pendidikan disebut-sebut diduga ingin mengambil alih sebagian dari proyek tersebut. Dari 5 bilik gedung yang akan dibangun, Dinas Pendidikan diduga meminta jatah 2 bilik untuk dikelola oleh mereka, sementara 3 bilik sisanya diserahkan kepada panitia pengerjaan sekolah. Demikian rekan Justina yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Terima kasih informasi Anda. Rekan Haliudin Ulima, jurnalis Tribun Ambon, kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Hujan deras disertai angin kencang di Bondowoso menyebabkan sejumlah pohon tumbang pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin. Bahkan beberapa di antaranya menimpa rumah warga. Data diterima dari BPBD menyebutkan 1 pohon tumbang terjadi di Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang. Pohon jenis nyamplong ini mengakibatkan akses jalan sempat terhenti sementara. Untuk informasi selengkapnya,
Kita terhubung bersama rekan Sinca Ari Pangistu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Rekan Sinca, silakan update terkini dari Anda. Ya, terima kasih Yustina. Memang benar sekali pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin, hujan deras disertai angin kencang ini terjadi di sejumlah wilayah di Kabupaten Bondowoso, seperti di Kecamatan Tenggarang. Seperti yang disampaikan oleh Yustina tadi, bahwasanya hujan deras disertai angin kencang tersebut juga mengakibatkan pohon tumbang dan juga ada 6 rumah yang mengakibatkan kami 6 rumah yang mengalami rusak ringan. Berdasarkan data yang kami terima dari BPBD Kabupaten Bondowoso, ini menyebutkan untuk pohon tumbang pertama terjadi di Desa Kajar, Kecamatan Tenggarang, di mana pohon jenis nyemplung ini mengakibatkan akses jalan sempat terhenti sementara karena pohon tersebut menutup separuh akses jalan serta menimpa kabel PJU dan kabel Telkom. Hanya itu saja, pohon tumbang juga terjadi di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang, 1 pohon kenitu dan 1 rumpun bambu tumbang menimpa rumah warga. Menurut keterangan dari Kepala Bidang Rehabilitasi, Rekonstruksi, dan Logistik BPBD Bondowoso, yaitu tugas Rizky Bahana, untuk 6 rumah yang mengalami rusak ringan, ini secara terperinci ada 3 rumah rusak ringan di Dusun Prajan, Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang. Kemudian 3 rumah lainnya terjadi di Dusun Berabi, di Desa Pekalangan, Kecamatan Tenggarang juga. Namun tugas memastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Pihaknya pun juga kemarin langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi pohon tumbang ataupun juga pohon tumbang yang menimpa rumah warga. Seperti yang terlihat di layar kaca Anda, itu tim dari BPBD Bondowoso dan juga masyarakat serta pihak-pihak terkait lainnya yang terus melakukan proses evakuasi pohon tumbang yang menimpa rumah warga ataupun jatuh ke badan jalan. Demikian, Yustina, laporan saya langsung dari Kabupaten Bondowoso kembali ke studio. Terima kasih rekan Sinca Ari Pangistu, jurnalis Tribun Jatim Timur. Kami nantikan informasi update lainnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi lain. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berkunjung ke Pondok Pesantren Darul Guroba Langitan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Rabu 20 Agustus 2025 kemarin. Kapolri tiba di Bumiwali menggunakan helikopter dan mendarat di lapangan Kutogoro, maksud kami di lapangan Kutogoro, Desa Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, sekitar pukul 11 siang hari. Dari lokasi ini, ia langsung menuju Ponpes Darul Guroba Langitan Tuban. Informasi selengkapnya terkait kunjungan Kapolri ini kita terhubung bersama rekan Muhammad Nurholis, jurnalis harian Surya. Silakan laporan Anda, rekan Nurholis. Baik, Justina melaporkan dari Tuban, Jawa Timur bahwa kemarin pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2025, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo datang ke Kabupaten Tuban untuk melakukan silaturahmi secara tertutup di Pondok Pesantren Darul Guroba Langitan. Dalam pertemuan tersebut tampak Kapolri datang menggunakan 3 helikopter yang tiba sekitar pukul 11.00 WIB di lapangan Desa Widang, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban. Usai mendarat di lapangan, terlihat Kapolri langsung menuju Pondok Pesantren Darul Guroba untuk melakukan pertemuan tertutup di dalam atau rumah Kiai Haji Ubaidillah Faqih. Dalam pertemuan tersebut, awak media dilarang untuk masuk untuk mengambil foto. Setelah beberapa jam atau sekitar pukul 13.00 WIB, Kapolri kemudian keluar bersama didampingi oleh Haji Ubaidillah Faqih untuk memberikan bantuan kepada 100 anak yatim yang merupakan santri dari Pondok Darul Guroba Langitan. Usai memberikan bantuan tersebut, Kapolri langsung bergegas untuk bergeser ke Kabupaten Jombang. Saat itu terlihat juga hadir Kapolri ini didampingi oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Nanang Avianto, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak. Selain itu, dalam pertemuan ini juga hadir beberapa ulama sepuh di Kabupaten Tuban seperti Kiai Haji Abdul Matin Jawahir yang merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Bejagung Tuban,
terus Kiai Haji Nasroh Hadiningrat yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo Gumang Tuban. Dalam pertemuan tersebut, Kiai Betul Fakir menjelaskan bahwa pertemuan ini hanya bertujuan untuk melakukan silaturahmi dan pemberian bantuan kepada santri. Selain itu juga dalam pertemuan tersebut dihadiri dengan kiai-kiai sepuh dilakukan untuk mendoakan bangsa Indonesia agar kedepannya bisa selalu aman tanpa ada masalah apapun. Sekian Justina, laporan dari Tuban, Jawa Timur, kembali ke studio. Terima kasih rekan Muhammad Nurholis, jurnalis harian Surya. Kami nantikan update selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Dan informasi lain pemirsa, dikatakan pasar induk Among Tani Kota Batu yang tampak megah dari luar, ternyata bocor setiap kali hujan mengguyur Kota Batu. Bocor yang terjadi di pasar yang dibangun menggunakan dana APBN senilai 166 miliar rupiah dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo lalu pada Desember 2023 ini bahkan semakin hari semakin parah. Akibatnya tiap kali hujan, para pedagang harus sesegera mungkin mengamankan barang dagangan mereka, khususnya pedagang yang berada di bawah talang air yang menjadi penghubung antar blok. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Dia Ayu, jurnalis Surya Malang. Silakan laporan selengkapnya, rekan Dia Ayu. Oke, baik Justina dan juga Tribuners dapat kami laporkan dari Kota Batu. Saat ini kondisi bocor yang terjadi di Pasar Induk Among Tani Kota Batu semakin parah. Bahkan hal ini sangat dikeluhkan para pedagang yang berjualan di sana. Setiap kali hujan turun, tidak hanya terocoh, namun juga seperti layaknya air terjun yang sangat deras, yang keluar dari talang-talang yang rusak dari hampir semua blok, mulai dari blok 1 hingga blok 9 yang ada di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Hal ini sangat disesalkan oleh para pedagang mengingat ini sangat mengancam kondisi jualan mereka, terlebih bagi penjual pakaian, kemudian makanan, dan juga perabotan yang lainnya. Seperti dapat disampaikan, untuk Pasar Induk Among Tani Kota Batu sendiri dibangun menggunakan anggaran APBN senilai 166 miliar dan meski sudah dan saat ini sudah dipindah atau diserahkan ke pihak Pemkot Batu, sehingga untuk biaya perawatan dan lain sebagainya itu sudah menjadi tanggung jawab dari Pemkot Batu. Kami juga dapat melaporkan saat sebenarnya proses perbaikan sedang berlangsung di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Namun terjadi insiden yang menewaskan satu pekerja proyek yang jatuh dari lantai 3 di blok 7 pada hari Selasa tanggal 19 Agustus lalu. Pekerja bernama Agung Subagio asal Pakai Saji berumur 40 tahun itu tewas saat proses hendak turun dan tidak sengaja menginjak talang air yang sudah dalam kondisi keropos. Rencananya dia akan memperbaiki talang air yang menjadi momok ataupun masalah kebocoran yang terjadi di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Namun naas Agung jatuh dari lantai 3 dan terjatuh di lantai dasar hingga nyawanya tidak dapat terselamatkan atau meninggal di tempat. Sementara itu kami juga sempat wawancara dengan koordinator zonasi Pasar Induk Among Tani Kota Batu, Didin Daryanto, mengatakan kondisi kebocoran atau bocor setiap kali hujan itu sudah semakin hari semakin parah di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Bahkan para pedagang tidak atau sudah sering ngetak ataupun menandai uploadan mereka di Instagram dapat disaksikan oleh di pemerintahan Kota Batu. Demikian Justina, laporan saya dari Kota Batu, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Dia Ayu, jurnalis Surya Malang. Kami nantikan informasi terbaru selanjutnya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua secara resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Matius Devakiri bersama Aryoko Rumaropen sebagai peraih suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang PSU Pilgub Papua yang digelar 6 Agustus 2025 lalu. Pengumuman ini disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi yang dipimpin langsung oleh Ketua KPU Papua, Diana Dortea Simbiak, pada Rabu 20 Agustus 2025. Informasi selengkapnya terhubung bersama kita rekan Julianus Magai, jurnalis Tribun Papua. Silakan laporan Anda rekan Julianus. Ya, terima kasih rekan Justina di studio. Saya Julianus Magai, jurnalis Tribun Papua di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Iya, betul sekali. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Papua secara resmi menetapkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Matius Devakiri dan juga Aryoko Rumaropen atau disingkat Mario sebagai peraih suara terbanyak dalam pemungutan suara ulang Pilgub Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025 lalu. Pemungutan tersebut disampaikan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan suara tingkat provinsi yang dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Diana Dortea Simbiak pada Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Dalam rapat pleno tersebut, KPU membacakan hasil rekapitulasi resmi sebagai berikut. Pasangan nomor urut 1, Ben Hur Tomimano dan Kostang Karma, memperoleh suara sebanyak 255.683 suara atau 49,6%. Sementara pasangan nomor urut 2 memperoleh suara pasangan calon nomor urut 2 Matius Devakiri dan juga Aryoko Rumaropen memperoleh suara terbanyak 259.879 suara atau 50,4%. Dengan selisih tipis yaitu 4.134 suara. Pasangan Mario unggul dan ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dalam PSU Pilgub Papua 2025. Total suara sah mencapai 515.500 suara, sementara suara tidak sah berjumlah 772 suara dengan total keseluruhan suara sebanyak 521.272 suara dengan selisih tipis yaitu 4.134 suara. Pasangan Mario unggul dalam penetapan sebagai peraih suara terbanyak dalam PSU Gubernur Papua 2025. Suara sah 2025. Setelah membacakan hasil tersebut, berita acara penetapan ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Papua, kemudian diserahkan kepada perwakilan pasangan calon Bawaslu Papua dan juga saksi yang hadir dalam rapat tersebut. Namun demikian, saksi dari pasangan calon nomor 1 yaitu Ben Hur Tomimano dan juga Kostang Karma menolak menandatangani berita acara penetapan tersebut. Mereka mengatakan tidak menerima hasil rekapitulasi dan juga menyampaikan keberatan tertulis serta catatan khusus kepada Komisi Pemilihan Umum dan juga Bawaslu Provinsi Papua. Saksi BTMCK yaitu Raif Repasi menyebut data yang ditetapkan KPU tidak sesuai dengan formulir C hasil yang dimiliki tim mereka di lapangan. Ia mengatakan pihaknya telah berusaha menyelesaikan persoalan tersebut sejak pleno tingkat bawah hingga provinsi, tapi tidak ada tindak lanjut. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menandatangani berita acara penetapan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan melanjutkan sengketa hasil PSU ini ke Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pasangan dari paslon 02 yaitu Mario Benyamin Gurib mengatakan bahwa hasil tersebut sesuai dengan data yang dimiliki internal mereka. Ketua Komisi Pemilihan Umum Diana menyampaikan bahwa setiap pasangan calon memiliki ruang hukum untuk menempuh jalur selanjutnya dalam waktu 3 hari sejak penetapan dilakukan.
ia menyampaikan aspirasi kepada masyarakat Papua, pasangan calon dan juga pendukung partai politik serta seluruh jajaran penyelenggara pemilu termasuk aparat keamanan atas kerjasama dan dukungan yang diberikan selama PSU. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Julianus Magai, jurnalis Tribun Papua. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, haru dan penuh penyesalan menyelimuti hati orang tua siswa di ruang Wira Pratama Polresta Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara pada Selasa 19 Agustus 2025. Markas Polresta Kendari terletak di Jalan DI Panjaitan nomor 1 Kelurahan Bonggoya, Kecamatan Wawa, dan momen ini terjadi saat orang tua 21 pelajar yang terlibat dalam konvoi berujung pengeroyokan meneteskan air mata melihat anak-anaknya. Untuk informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Ahlun Wahid, jurnalis Tribun News Ultra yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Ahlun Wahid, silakan laporan selengkapnya. Baik, Justina, sebanyak 21 pelajar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebelumnya menjalani pemeriksaan intensif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polresta Kendari, di mana 21 pelajar ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus penganiayaan atau pengeroyokan kepada salah satu siswa inisial ANR, siswa SMA Negeri 12 Kendari, yang pada saat tanggal 17 Agustus, tepatnya pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah, mengalami insiden pengeroyokan yang dilakukan oleh sejumlah pelajar di Kota Kendari. Penganiayaan ini sendiri terjadi di Jalan Budi Utomo, Kelurahan Mataiwoi, Kecamatan Wawa, Kota Kendari. Di mana saat kejadian korban ini mengalami kekerasan fisik sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Bahtera Mas, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, di mana korban ANR ini dinyatakan kritis dengan sejumlah luka dialami korban. Yang pertama adalah mengalami patah tulang pada lengan kiri, hingga tengkorak kepala retak, dan 3 buah gigi ikut rontok. Nah, selanjutnya Polresta Kendari menerima laporan pukul 16.00, selanjutnya menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengamankan sebanyak 25 pelajar, di mana dari 25 pelajar ini 21 dinyatakan sebagai saksi, sedangkan 4 pelajar, maksud kami, dinyatakan sebagai tersangka. Selanjutnya setelah menjalani pemeriksaan yang intensif, sehingga pada kemarin tanggal 19 Agustus, para 21 siswa ini dikumpul di Aula Wira Pratama Mako Polresta Kendari, yang saat itu para pelajar ini menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi bahkan mengikuti konvoi maupun tawuran di Kota Kendari. Nah, momen itu menjadi momen haru di mana saat itu para siswa ini dipulangkan, namun dipanggil menghadap oleh orang tuanya. Orang tua siswa ini dipanggil menghadap ke Polresta Kendari bersama kepala sekolah masing-masing. Nah, momen haru ini terjadi pada saat Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau meminta para siswa untuk meminta maaf, bahkan bersujud mencium kaki kedua orang tuanya. Tentu hal ini dilakukan untuk menyadarkan para siswa akibat perbuatannya yang mencoreng nama baik keluarga maupun pihak sekolah. Dalam kesempatan tersebut, Kasat Reskrim AKP Weliwanto Malau meminta para siswa untuk mengkoreksi diri dan tidak mengulangi perbuatan yang mencoreng nama baik orang tuanya. Momen ini terekam para siswa mendatangi dan bersimpu memohon maaf kepada orang tuanya, sehingga orang tua juga dari pantauan kami menitikkan air mata menyesali atas perbuatan yang dilakukan oleh anaknya. Dan perlu kami tambahkan, para siswa, dalam hal 4 siswa, ditetapkan sebagai tersangka dalam pasal perlindungan anak dan percobaan pembunuhan dengan ancaman penjara minimal 15 tahun dan maksimal penjara seumur hidup. Dan perlu kami tambahkan juga, saat ini para siswa telah dipulangkan ke orang tua masing-masing. Dan 1 siswa sebagai tersangka dinyatakan DPO dan saat ini dalam pencarian tim Boser 77 Satreskrim Polresta Kendari. Demikian, Justina, kembali ke studio.
Terima kasih rekan Ahmad Wahid, jurnalis Tribun News Ultra. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kasat Reskrim Polresta Kendari AKP Weliwanto Malau selengkapnya. Adalah saksi. Mereka adalah semua saksi yang sudah kita periksa secara bertahap keseluruhannya. Jadi mereka kita wajib laporkan Senin dan Kamis. Ada surat pernyataan tadi Pak yang ditandatangani? Ada, makanya perintah Bapak Kapolresta dipanggil orang tua, dibuat di sana video dan perwakilan dari orang tua dan kepala sekolah untuk minta tentang pertanggungjawaban dari mereka masing-masing. Dan kita bersama kepala sekolah dan juga dengan saya bersama kepala sekolah akan membuat MOU. MOU ini akan dibawa kepada Bapak Kepala Dinas dan kepada Bapak Gubernur. Mudah-mudahan Fenomena unik terjadi di kawasan Dermaga Manado Bay, Megamas, Kelurahan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulut pada Selasa 19 Agustus 2025 malam lalu, pemirsa. Ribuan ikan putih tiba-tiba bermunculan di sela-sela kapal dan juga perahu yang parkir di lokasi tersebut. Ikan-ikan ini berombongan dan juga berputar-putar di air, sontak menjadi atau memicu kehebohan orang-orang yang melihat. Untuk informasi selengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado. Silakan laporan selengkapnya rekan Arthur Rompis. Ya, selamat siang Justina dan Tribun News. Jadi sebuah fenomena unik, aneh terjadi di Kota Manado, tepatnya di Dermaga Manado Bay yang berada di Kelurahan Wenang, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Ibu Kota Provinsi Sulawesi Utara. Jadi dermaga ini, Manado Bay ini berada di kawasan Megamas Manado. Jadi kejadian tersebut adalah datangnya ribuan ikan putih yang bentuknya kecil-kecil tapi sangat banyak di sepanjang dermaga tersebut. Dan kejadian itu sontak saja menimbulkan kehebohan. Jadi para pengunjung yang berada di sana terlihat sangat terkejut dengan kejadian tersebut, di mana ikan-ikan itu dalam jumlah yang sangat banyak ini merapat di dermaga dan juga merapat di perahu-perahu yang sandar di dermaga tersebut. Jadi warga juga turut melakukan mengambil ikan-ikan tersebut. Jadi mereka mengambil dengan jaring, ada yang bahkan turun langsung ke air untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Dan ikan-ikan tersebut yang diambil dengan jaring kemudian dibawa oleh warga menggunakan berbagai macam wadah. Ada yang memakai plastik besar, ada yang memakai plastik kecil, ada juga yang memakai semacam ember. Jadi kejadian ini viral dan menuai banyak tanggapan di Kota Manado. Jadi kejadian ini terjadi malam hari, sekitar pukul 6 sore hingga pukul sekitar 10 malam. Dan ada banyak sekali warga yang datang ke lokasi tersebut untuk mengambil ikan-ikan tersebut. Jadi ini ikan putih ini kalau di Manado dikenal sebagai ikan yang rasanya sangat enak. Bisa digoreng, bisa dibuat seperti perkedel. Dan ini juga bisa dibuat dabu-dabu. Jadi ini memang menu yang sangat diminati di Kota Manado. Jadi banyak sekali warga yang datang untuk mengambil ikan tersebut secara gratis memakai plastik. Bahkan Wali Kota Manado, Andre Ango, yang berada di sekitar lokasi tersebut juga turut memantau fenomena unik tersebut, bahkan ikut mengambil ikan. Demikian juga beberapa warga lainnya yang berada di sana. Jadi ini belum ada penjelasan resmi mengenai fenomena ini, tapi ini bisa diduga karena faktor alam atau faktor-faktor lainnya sehingga menyebabkan kejadian seperti ini. Demikian Justina. Rekan Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado, kami nantikan informasi unik lainnya dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Program makan bergizi gratis untuk siswa mulai bergulir di Kota Blitar. Saat ini baru ada 6 sekolah yang mendapat manfaat program makan bergizi gratis di Kota Blitar. 1 dari 6 sekolah di Kota Blitar ini yang mulai mendapat manfaat MBG, yakni SMPN 1 Kota Blitar. Pada Rabu 20 Agustus 2025 sekitar pukul 8:30
waktu Indonesia Barat, SMPN 1 Kota Blitar mendapat kiriman ratusan porsi MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Informasi selengkapnya sudah terhubung bersama kita rekan Samsul Hadi, jurnalis Tribun Mataraman. Rekan Samsul Hadi, silakan laporan selengkapnya. Ya baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya, untuk program makan bergizi gratis di Kota Blitar sudah berjalan sejak 19 Agustus 2025. Tapi untuk program MBG ini masih belum keseluruhan sekolah menerima manfaat dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Karena kemarin dari keterangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, Didin Ali Nurdin, itu saat ini baru satu SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi di Kota Blitar. Dan satu SPPG ini menyediakan makan bergizi gratis untuk para siswa di 6 sekolah. 6 sekolah ini ada 2 TK, 2 SD, dan 2 SMP. Untuk SMP antara lain di SMP 1 dan SMP 4 Kota Blitar. Dan kemarin dari SPPG itu mulai pagi mengantarkan paket makanan kepada para siswa di masing-masing sekolah. Jadi berdasarkan keterangan Dindin, saat ini baru sekitar 2.000-an porsi makanan bergizi gratis yang disalurkan dari satu SPPG kepada para siswa di Kota Blitar. Nanti secara bertahap itu akan porsinya akan ditambah, dan selain itu juga menunggu SPPG lainnya yang beroperasi di Kota Blitar. Untuk sementara ini memang sekolah yang menerima manfaat itu ditunjuk langsung oleh SPPG. Jadi SPPG yang menentukan sekolah mana yang menerima manfaat program MBG. Dan kemarin Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kota Blitar menyampaikan pendistribusian makanan kepada siswa itu dilakukan ketika jam istirahat. Di SMP 1 jam istirahat sekitar pukul 10. Jadi siswa diberi waktu sekitar 40 menit untuk melakukan makan dan mengemas tempat makan dan mengembalikan. Setelah itu baru dilakukan pembelajaran kembali. Dan untuk menu berdasarkan keterangan Kepala SMPN 1 Kota Blitar Juli Setianto itu sudah sesuai standar dari Badan Gizi Nasional, ada karbohidrat, protein, susu maupun buah. Dan Juli juga menyampaikan data kepada SPPG terkait siswa yang mungkin mempunyai alergi terhadap beberapa jenis makanan. Jadi untuk siswa yang misalkan dia alergi dengan telur maupun udang, itu datanya diserahkan ke SPPG, dan SPPG menyediakan menu khusus kepada siswa yang memiliki alergi terhadap jenis makanan. Dan program MBG ini masih terus berjalan dan diharapkan ke depan semua siswa di Kota Blitar bisa menerima manfaat program makan bergizi gratis. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Samsul Hadi, jurnalis Tribun Mataraman atas informasi dari Anda. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, berikut keterangan pihak terkait melengkapi informasi Anda. Yang sudah melaksanakan makan bergizi gratis. Dan tentunya ini juga pemerintah Kota Blitar melalui Satgas MBG yang saat ini masih dikoordinir oleh Bapeda. Ini akan terus ngawal baik terkait dengan pelaksanaan, kemudian nanti penentuan sasaran. Karena saat ini kan sasaran pun ditentukan oleh SPPG sendiri. Termasuk yang mulai hari kemarin untuk SMP kan SMP 1 sampai SMP 4. Kemudian untuk TK juga ada, kemudian SD juga ada. Nah, informasi sementara ini yang sudah kami terima dari SPPG, di 10 hari terakhir ini sasaran sekitar 1.953. Hampir 2.000-an ya. Jadi 2 di lembaga TK PAUD, kemudian 2 di lembaga di SD, dan 2 di SMP. Tentunya nanti setelah 10 hari ini pasti nanti dari SPPG melakukan evaluasi bagaimana nanti apa. Sekolah Rakyat Menengah Pertama atau SRMP 31 Takalar telah resmi beroperasi, pemirsa. SRMP 31 Takalar ini terletak di Jalan Syekh Yusuf, Patalasang, dan sebanyak 75 siswa belajar di sekolah yang merupakan program khusus Presiden Prabowo Subianto ini. Untuk informasi selengkapnya, sudah terhubung bersama kita rekan Makmur, jurnalis Tribun Timur.
Silakan laporan terkini dari Anda, rekan Makmur. Ya, baik Justina. Jadi sebanyak 75 siswa saat ini sudah belajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama Takalar nomor 31 yang terletak di Jalan Patalasang, Takalar. 75 siswa ini merupakan siswa yang disurvei dan direkrut dari berbagai kecamatan yang dalam surveinya itu memperhatikan kondisi sosial ekonomi berdasarkan data sosial ekonomi nasional, dan dalam survei itu dilibatkan tim program Keluarga Harapan dan tim rehabilitasi sosial Kementerian Sosial untuk menentukan kelayakan dan betul-betul apakah siswa tersebut bisa diikutkan dalam sekolah rakyat. Kepala Sekolah Susanti SPD menyampaikan bahwa siswa yang direkrut ini pada awalnya dimintai persetujuan, dan persetujuan itu juga harus ditandatangani oleh orang tua. Menurutnya persetujuan tidak boleh sepihak, dalam hal ini hanya orang tua saja atau hanya siswa saja, tapi keduanya harus sepakat. 75 siswa ini saat ini sedang mengikuti program masa perkenalan awal. Susanti mengatakan dalam masa-masa awal ini beberapa siswa masih beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan lingkungan sekolah, dan terutama para siswa ini baru pertama kali tinggal jauh dari orang tua. Beberapa siswa masih merindukan, masih masih ada terbersit keinginan untuk kembali ke rumahnya. Sekolah Rakyat 31 Takalar ini menyediakan 2 asrama dengan masing-masing fasilitas yang ada di dalamnya, dan 2 asrama ini kemudian dikelola dan dikontrol oleh 3 wali. Terdapat juga wali asuh, 8 orang wali asuh yang masing-masing membimbing 8 sampai 10 anak. Wali asuh ini, kata Susanti, berperan sebagai orang tua, sebagai pendidik karakter dari para siswa. Susanti menyampaikan bahwa sebanyak 12 guru yang mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar, namun 1 orang guru mengundurkan diri, dan kata Susanti 1 orang lagi sampai saat ini belum ada konfirmasi. Jadi sampai saat ini baru 10 guru yang aktif. Susanti mengatakan kurikulum dalam sekolah rakyat ini sama dengan kurikulum pada sekolah pada umumnya. Cuman pada sekolah rakyat ini ditekankan juga bagaimana pengembangan minat dan bakat dari anak dengan melakukan tes DNA bakat, di mana pengembangannya itu betul-betul sesuai dengan bakat secara biologis dari anak-anak tersebut. Inilah kata Susanti yang membedakan antara sekolah rakyat dengan sekolah pada umumnya. Susanti menyampaikan bahwa berbagai fasilitas diberikan secara gratis kepada para siswa, termasuk di dalamnya adalah seragam, perlengkapan sekolah seperti buku, kemudian alat perlengkapan pribadi seperti sabun dan sebagainya. Semua ditanggung, semua gratis, kata Susanti. Sekolah Rakyat 31 Takalar ini dibuka dan beroperasi resmi sejak tanggal 15 Agustus kemarin, dan merupakan salah satu percontohan di Provinsi Sulawesi Selatan. Demikian Justina laporannya dari Takalar, Tawan Tribun Timur, Makmur. Terima kasih rekan Makmur, jurnalis Tribun Timur. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut keterangan dari Kepala Sekolah SRMP 31 Takalar Susanti dan juga siswa Muhammad Zulkifli untuk Anda. Jumlah siswa yang ada di SRMP 31 Takalar ini ada 75 orang atau 3 rombel, yang masing-masing tiap rombel itu ada 25 siswa. Ini berapa jumlah laki-laki perempuan? Jumlah laki-laki ada 41 orang dan jumlah perempuan ada 34 orang. Bagaimana proses rekrutmen siswa-siswa ini? Jadi proses rekrutmennya itu beda dengan sekolah formal lainnya, karena di sini kami mengambil
mengambil siswa itu dari data DPSN, yaitu dari desil 1 sampai desil 2 yang... Adek, kita asal dari mana? Bukan. Bagaimana perasaannya selama di sini? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan